pada hari ini, inilah tahun pertama kita merayakan atau ibadah Paskah di luar gereja atau yang pertama di sekolah kita ini. Dan memang ini menjadi hal yang menarik karena baru pertama ini kita masih menyesuaikan, kita masih belajar untuk bisa beribadah dengan nyaman, untuk bisa mengikuti segala acara-acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Shalom, selamat pagi. Oke, jadi saya terkhusus mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia, baik itu panitia guru maupun panitia siswa atas kerjasama dan partisipasinya dalam mempersiapkan acara kita ini. Tentu di awal kita mempersiapkan hingga tiba hari ini banyak sekali capek-capeknya, lelah-lelahnya, penat-penatnya yang kita rasakan. Tapi ingin percayalah semuanya bahwasanya tiada kata lelah ketika kita percaya di dalam Tuhan. Prakteknya yang payah di zaman sekarang, di zaman Gen Z sekarang, mana itu? Tunjukkan kita satu di SMA Negeri 12 Medan ini. Jangan hanya banyak bicara, jangan hanya banyak kata-kata. Di sini kita satu hati membuat ramai kegiatan ini. 300 lebih, 600 ya Bapak Ibu ya, yang Kristen. Mana mungkin kelas Bora sudah tamat ini, sudah tamat nggak itu kita hitung mana? Itu yang kita robah mindset kita anak-anak. Cara berpikir kita seperti itu. Kenapa orang kita salah-salahkan? Orang bisa bersatu, kita tidak bisa bersatu. Kalau dibilang kita lebih ramai di sini, tapi kenapa kita susah disatukan? Tunjukkan. Mungkin itu saja di dalam perayaan Paskah ini. Mari kita sama-sama satu hati, bersama bergerak kita untuk menunjukkan perilaku-perilaku yang baik sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus penuh kasih kepada kita, rela berkorban. Itu yang pertama. Jangan berharap dapat balasannya, ada imbalannya. Dari Paskah ini mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Amang Pendeta bisa kita pahami. Jangan ada yang sibuk megang HP-nya, jangan ada yang melakukan sesuatu di tempat duduknya, melakukan di luar yang tidak bisa kami perhatikan. Bapak Ibu guru, tunjukkan bahwa kita anak-anak Kristus.
telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita hanya mengetahui sekilas sebenarnya, tetapi cara kita seolah-olah kita sudah sangat kenal secara pribadi. Kan begitu? Sama seperti tadi Anda mengenal saya hanya sekilas karena Anda melihat saya. Tapi Anda tidak mengenal saya secara pribadi. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan siapa saya kalau Anda tidak mengenal secara pribadi? Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengenal secara pribadi? Bagaimana Anda bisa membagikan kisah tentang perjalanan Yesus dalam hidupmu kalau Anda tidak mengenal Dia secara pribadi? Untuk itu Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Coba buka dulu adik-adik. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat? Sudah dapat? Yang sudah dapat mari baca bersama-sama. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Mari. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya Tuhan bukan kurang panjang, telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar kita, tetapi karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Untuk itulah Tuhan hadir, sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita selama ini, karena kita masih hidup di dalam dosa. Untuk itu bagaimana kita membagikan cerita ini, cerita peristiwa kebangkitannya, kalau kita belum merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu jangan ngaku-ngaku sudah dekat sama Tuhan kalau belum menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan. Bagaimanakah bentuk orang-orang yang ngaku-ngaku mengenal Tuhan tapi belum mengenal Tuhan secara pribadi? Contohnya nih, paling sering kalau pendeta sedang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, adik-adik sibuk sana sini, pantatnya seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Kau di kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, penuhilah panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, pulanglah dengan damai dan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Katakan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi bersukacitalah. Kukatakan bersukacitalah. Berdiri di samping Bapak Sret, oke? Oke. Untuk yang membacakan naskah kita ketemu orang. Oh iya. Kuasamu jadikan daku pelangimu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Segala ruang ya transport, bukan transport ya, untuk beli bonbon aja nanti sebagai penghargaan. Jangan lihat dari nilai materialnya ya, tapi penghargaan kami, ucapan terima kasih kami panitia kepada anak kami yang sudah turun.